kayak debat capres aja, ini mulut susah ngomong gitu ya. Udah lewat ya. Sudah lewat ya. Tentang buka KPN Mas. Oh iya. Ada KPN-nya soalnya Mas, ya. Udah urut, Oh, iya. jumlahnya sama Jumlahnya gitu sama. kan. Tapi kalau disandingkan Kok beda? beda. Mungkin kita akan sedikit loncat-loncat soalnya ya kan. Kayak serangga Mas. Halo, ketemu lagi teman-teman sahabat podcast Kamadeva. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu hal tentang transformasi digital. Wah, ini sebenarnya transformasi digital kalau di dunia industri udah banyak yang bahas ya kan. Kalau di dunia perbankan apalagi. Nah, sekarang transformasi digital yang ada di dunia pendidikan itu kayak apa? Karena transformasi digital atau kemarin kita juga sebenarnya udah masuk ke untuk dunia pendidikan udah masuk ke era digitalisasi ya. Untuk di era digitalisasi, tapi apakah Indonesia itu seluruh dari Sabang sampai Merauke udah siap sekolahan itu untuk melakukan digitalisasi? Ya, di sini bersama dengan saya Arko dan Mas Sony ya, teman saya. Kita akan membahas ini. Ya. Oke. Kita buka KPN Mas. Oh iya. Ada KPN-nya soalnya Mas ya. Iya, jadi ini ada di website kita. Nanti teman-teman kalau pengen lihat detailnya ada di web ya. Nanti linknya kita taruh di bawah video ini ya. Oke, nanti linknya ada di sana. Teman-teman bisa mengunjungi web. Kita akan bahas apa yang sebenarnya sudah tercatat ada di web kita ya. Iya. Tapi ini sekali lagi kalau nanti pengen lengkap secara struktural gitu ya, struktur tahapannya seperti apa itu ada di web kita. Mungkin kita akan sedikit loncat-loncat soalnya ya kan. Kayak serangga Mas. Jangan-jangan sejenis capung. Oke. Nah, tapi saya akan menyebutkan dulu ada 5 syarat untuk melakukan transformasi digital. Ini syarat secara umum aja ya. Yang pertama adalah tentang kesiapan infrastrukturnya ya, itu harus mendukung untuk melakukan digitalisasi, transformasi digitalisasi. Lalu yang kedua itu tentang sumber daya manusianya, SDM-nya ya. Semua sekolahan kalau nanti udah dilengkapi dengan hal yang canggih, tapi kalau SDM-nya nggak siap, nah itu juga mau belajar juga. Karena kita juga lihat ada beberapa sekolah yang udah kayak gitu. Ya. Lalu yang ketiga itu SOP. Nah ini yang sering buat teman-teman kita juga lupa membuat SOP-nya, aturan mainnya gimana, rules game-nya gimana. Karena apa? Karena ini penting juga nanti buat supaya kita bisa saling mengingatkan supaya tetap teknologi ini benar-benar optimal dimanfaatkan oleh sekolahan kita gitu ya. Lalu yang keempat jelas itu ada lagi tentang dana ya. Nah, tentang dana ini ya tidak sedikit sebenarnya ya, tapi juga kita kalau dari Kamadeva kita dulu pernah juga punya beberapa solusi ya. Teman-teman juga bisa searching di website kita juga punya solusi untuk pendanaan ini ya. Banyak banget yang ditawarkan oleh Kamadeva untuk solusi ini ya, tentang pendanaan ini ya Mas Sony ya. Ya, jadi nggak selalu kalau terkendala dana itu masih ada caranya lah gitu. Ya. Yang penting yang faktor lainnya tadi itu ready ya istilahnya ya. Betul. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kalau tadi udah infrastruktur, lalu ada SDM, lalu ada SOP, ada dana. Nah, yang terakhir ini adalah sistem itu sendiri, integrasi, aduh, ini mulut ini. Ya. Kayak debat capres aja, ini mulut susah ngomong gitu ya. Udah lewat ya. Ya. Integrasi data ini juga penting. Kenapa? Karena kita harus melihat sistem ini apakah mampu nanti membuat penyatuan data-data yang ada di sekolah. Kalau data-data di sekolah itu data-data apa aja sih kira-kira Mas? Ya, macam-macam ya, dari siswanya, gurunya, aktivitas sehari-hari di sekolahnya, pendidikannya, pelajarannya, perpustakaannya. Iya. Kalau di tempat kita bahkan sampai UKS, nilai, inventory. Lengkap ya, jadi semuanya ya. Semuanya itu harus terintegrasi dalam satu sistem aplikasi itu. Karena kalau biasanya kalau sekolahan Mas, kalau misalnya datanya pisah-pisah,
mereka kadang bingung sendiri. Ini sebenarnya yang benar yang mana? Saya harus ngikutin datanya ini atau data yang ini gitu kan. Beda komputer, beda data. Nah, itu sering Mas, saya juga dulu waktu jadi guru ngalamin kayak gitu. Jangankan cuma data inventory dan sebagainya. Data jumlah siswa aja juga data bingung. Ini urutannya yang benar yang mana ini? Udah urut, jumlahnya sama gitu kan. Tapi kalau disandingkan kok beda. Itu udah mulai pusing gitu. Apalagi kalau harus mulai masukin nilai itu kan, wah ini kok datanya beda ini gitu kan. Nah, oke, itu syarat ada 5 itu. Nah, tetapi ternyata dalam implementasi transformasi menuju sekolah digitalisasi sekolah ini, ternyata selama ini pemerintah mengalami kendala. Nah, setelah kita cek mengalami kendala dari ujung dari Sabang sampai Merauke sana. Nah, ini ternyata ada beberapa hal yang berbeda ya. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya atau istilahnya tahapan atau apa sih Mas itu Mas? Itu kita nyebutnya kalau di artikel itu evolusinya sih. Evolusinya. Ya, evolusinya. Jadi kenapa kok kita sebutnya evolusi? Karena ini berlangsungnya nggak instan sebenarnya. Ya, itu. Jadi ada tahapannya. Sebuah institusi sekolah itu kapan dia akan akhirnya masuk ke digitalisasi, memutuskan untuk komit untuk menggunakan digitalisasi, itu ternyata beda-beda tiap-tiap sekolah. Yeah. Nah, ini ada yang sudah start sejak, kalau klien kita yang paling jauh itu 2004 Mas. Udah 2004, jadi kalau sampai sekarang udah 20 tahun ya. Nah, jadi 2004 tuh dia udah pakai sistem. Pakai sistem sampai sekarang Mas, masih pakai sistem yang sama dengan yang kita develop 2004. Dari 20 tahun yang lalu. Tapi tetap dia ngikutin perkembangan. Jadi misalnya ada penambahan modul itu update juga gitu Mas, kayak gitu. Jadi datanya yang paling lama itu di sistem kita itu 20 tahun Mas. User pengguna kita. Jadi kalau teman-teman yang punya ini bukan dari kemarin ya. Kalau teman-teman punya sekolah yang baru atau baru pasangnya habis pandemi kemarin gitu ya, karena dipaksa oleh Mas Menteri gitu ya. Ya jangan kaget dan jangan merasa bahwa wah sudah paling unggul, karena ternyata kita sudah masang kayak gini 20 tahun yang lalu. Mohon maaf, kita juga munculnya bukan karena gara-gara pandemi ya. Jadi di saat pandemi teman-teman bahkan saya menganggapnya adalah mitra-mitra ya. Kita juga muncul banyak mitra-mitra baru yang mendesain sistem di dunia pendidikan waktu itu setelah pandemi itu muncul ya. Ya buat kita tinggal melakukan penyesuaian saja ya. Jadi kita nggak baru bikin itu Mas waktu itu. Udah ada, nggak create dari nol gitu ya. Saya bisa membayangkan kok teman-teman itu waktu itu, saya juga makanya saya sebenarnya bilang mitra-mitra ini punya tenaga yang luar biasa. Bayangkan hanya dalam butuh waktu berapa minggu, berapa bulan dia harus menyiapkan gitu ya. Padahal kita risetnya juga udah lama. Itu. Jadi kita masuk ke evolusinya Mas. Evolusinya yang pertama itu, kalau di depan mata saya itu ada istilahnya evolusi. Ini evolusi sistem manajemen sekolah 1.0 Pak. Mas Sony aja yang jelasin deh ya. Gimana itu? 1.0 itu adalah, jadi kita bagi 4. 1.0, 2.0, 3.0 sama 4.0. Waduh, ini kok kayaknya mau nyusul ke sana kok susah banget ini ya. Ya, tapi memang seperti itu. Karena institusi pendidikan ini itu bahkan sampai saat ini pun udah 2024 ini masih ada loh yang 1.0. Jadi 1.0 itu yang seperti apa? Itu yang manual Mas. Jadi sistem pencatatannya di sekolah ini masih manual gitu ya. Komunikasi terbatas lewat surat atau pertemuan langsung. Itu adalah dua karakteristik dasar dari 1.0 ya. Jadi data-datanya itu dipakai buku catatan fisik gitu Mas. Jadi pekerjaannya dicatat gitu. Ini akan rentan oleh kesalahan-kesalahan ya.
gitu ya. Jadi yang apa namanya, yang tadinya mungkin kalau pakai digitalisasi kita bisa lebih cepat gitu kan, karena pakai manual dia lebih lama karena harus satu-satu. Apalagi kalau siswanya banyak, nah itu problems. Wow. Ya. Lalu kalau komunikasi itu juga harus tatap muka gitu-gitu. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Harus datang ke sekolahan. Ya maksudnya yang datang ke sekolahan bukan siswanya mas. Orang tuanya. saya jadi ingat zaman ibu saya dulu ya. Zaman saya masih TK atau SD gitu. Ya itu. Jadi ya agak ribet sih sebenarnya. Karena sebenarnya bisa dilakukan lebih praktis gitu ya. Entah lewat transfer lah, atau kalau sudah ada sistem pembayarannya yang online, bisa langsung transaksi lewat aplikasi kayak sistem yang kita siapkan. Berarti teman-teman bisa membayangkan kalau dari masih yang sangat dasar sekali ini mau dilakukan transformasi digitalisasi pakai aplikasi, wah ini effortnya lompatannya itu luar biasa. Saya jadi inget Mas Sony di tahun 2022 kalau nggak salah tim sales kita juga ada pernah yang ngeluh kayaknya ya, karena bantunya jadi effortnya lebih. Jangan-jangan waktu itu dapat sekolah yang tipikal kayak gini. 1.0 kemungkinan. Jadi dia tuh harus ngetikin di Excel dulu. Wah, datanya orang sana juga suruh bantu masukin ke Excel dulu. Ya. Tapi ya itu luar biasa. Bisa apa? Yang luar biasanya itu karena kemauan. Ada kemauan. Jadi tetap bisa jalan gitu. Ya, betul. Lalu setelah 1.0 yang tadi itu yang sudah anggap kuno gitu lah ya. Jadi lalu ada 2.0 mas. Wah, itu era 2.0 ini adalah udah mulai pakai komputer. Oh iya. Jadi mencatat data siswa, kegiatan sekolah itu sudah mulai pakai komputer. Buat materi itu. Kalau di gambar komputer masih jadul loh mas. Oh iya, nggak apa-apa. Memang seperti itulah. Kalau kita nyebut komputer kan bentuknya seperti itu. Iya. Jangan-jangan anak-anak di usia kita di usia anak-anaknya kita aja mungkin udah bingung itu gambar apa gitu. Kok ada kayak mesin kasir. Ini kayak di Indomaret. Indomaret aja udah gak kayak gitu. Udah gitu ya. Udah gak tabung lagi ya layarnya. Yang tipis-tipis itu. Ini kayaknya di mana ya kita masih. Kita nyebut merek nggak apa ya? Harus dapat iklan nih. Iya kayak di kasir-kasir mana ya? Gitu ya, yang masih belum upgrade ke LCD mungkin. Betul, ya. Itu masih bentuknya tabung gitu ya, dan layarnya kecil gitu ya. Kecil. Gitu. Lalu udah pakai komputer tapi masih untuk pencatatan data siswa gitu mas. Jadi belum sampai ya seperti tadi kendala yang kita sebutkan di awal tadi, di mana ada kemungkinan data yang di komputer A sama komputer B itu beda gitu. Jadi ya. sekolahan itu punya beberapa komputer yang gitu dipakai ya. Gantian oleh guru gitu itu. Tapi datanya disimpan di situ. Di situ. Di sini ada data kelas 1A misalnya gitu kan. Di komputer B juga ada data kelas 1A gitu kan. Nah, seperti inilah kejadiannya gitu ya. Nanti setelah disandingkan di print gitu kan, dua-duanya loh kok beda gitu. Yang benar yang mana? Bingung. Dipikirnya ini pasti yang editan terakhir biasanya dia tanggalnya betul. Gitu kan. Nah, ternyata editan terakhir itu malah yang salah. Yang benar yang sebelum diedit. Karena sebelum diedit dia sudah sempat buka lalu nge-save lagi. Jadi ya itulah problemsnya ya, itu untuk betul. Udah pakai teknologi komputer tapi masih penggunaannya masih dengan cara yang ya komputer digunakan sebagai layaknya pengganti mesin ketik mungkin seperti itu ya. Iya. Lalu itu kalau yang versi ini ya mulai udah mulai pakai komputer. Lalu yang upgrade lagi biasanya 2.0 ini juga udah ada yang database-nya terpusat mas. Jadi komputer sama komputer tuh ada kayak kabel macam-macam gitu ya. Adanya kabel-kabelnya udah saling terhubung, mengakses ke satu database, tapi servernya biasanya mungkin masih ada di sekolahan. Nanti kalau banjir hilang gitu. Bukan cuma banjir mas, kadang-kadang komputernya dicuri orang. Itu salah satu customer kita seperti itu karena itu kejadian. Jadi kita nggak ngomong-ngomong yang tanpa dasar ya, tapi ini kejadian bahwa salah satu sekolah klien kita itu datanya hilang mas, karena komputernya masih, CPU-nya masih, hard disk-nya yang hilang. Padahal itu hard disk di dalam itu sebagai server dan datanya semua ada di situ. Untungnya tapi mas ada untungnya juga gitu kan. Beberapa hari sebelumnya tim kita ke sana
sempat backup ditaruh di flash disk. Ya, Wow. itu apa standarisasi maintenance kita zaman dulu, Mas. Iya. Jadi itu kita kalau kita kunjungan itu pasti kita backupin gitu. Backup ya. Bantu backupin. Zaman dulu tim dari Kamar Dewa itu juga ke sekolah-sekolahan lagi teman-teman untuk membackup data. Ya, Karena kan servernya masih di sekolah-sekolahan zaman itu. Jadi waktu kita ada Itu Kamar Dewa tahun berapa kira-kira, Mas? Biar teman-teman tahu ini perkembangan kayak gitu tuh ada di tahun-tahun berapa sebenarnya? itu mungkin sekitar 2012 sampai 2015. Oh, 2012 sampai 15 ya. Betul. Kita melakukan aktivitas itu, jadi masih jalan di ini ya, sekolah-sekolah itu kita jalan-jalan ya. itu ya. Nah, tapi sebagian juga udah ada yang sudah mulai online, tapi ada yang masih server lokal gitu-gitu. Jadi itu transisi. Kalau yang benar-benar lokal itu sebelum 2010. Wow. Itu benar-benar semuanya server ada di sekolah. Bisa Anda bayangkan teman-teman, kalau kita kan adanya dari tahun 2004 sampai 2024 ya, makanya 2004 sampai mungkin 2010 yang Mas Sony tadi sebutkan. Nah, itu memang masih banyak yang server lokal, manual segala macam gitu ya. Jadi mereka harus punya komputer lokal di sekolahan yang difungsikan sebagai server gitu. Dan server tuh biasanya nggak murah. Iya, nggak murah itu. Jadi, tapi untungnya aplikasi yang kita bangun itu ringan. Jadi sebenarnya nggak perlu spek komputer yang terlalu tinggi untuk bisa digunakan sebagai server ya. Oke. Itu lalu berikutnya ada komunikasinya udah mulai lewat email, Mas. Kalau yang tadi kan harus datang gitu kan, cuma email. Berarti udah ada sambungan internet ya, paling nggak nyambung ke satu komputer gitu ya. Ya, itu udah mulai pakai email itu sih kalau yang 2.0. Jadi udah mulai era komputerisasi kalau kita nyebutnya. Era komputerisasi. Iya. Nah, lalu berikutnya masuk ke era 3.0. Nah, 3.0 ini era digital. Nah, bedanya kalau tadi ada komputerisasi, kalau sekarang ada digital. Ini bedanya gimana, Mas? Jadi itu pergeserannya itu di ini, Mas, apa namanya, sudah mulai pakai aplikasi ceritanya. Oke. Ya, kalau tadi memang terpusat tapi mungkin belum pakai aplikasi atau aplikasinya sendiri-sendiri. Jadi misalnya aplikasi untuk data siswanya sendiri, data gurunya untuk perpustakaannya sendiri gitu-gitu. Nah, ini sudah mulai satu aplikasi untuk menghandle beberapa hampir semua aktivitas itu dihandle oleh satu aplikasi gitu. Jadi terpusat ininya sistemnya. Ya, bukan cuma datanya yang terpusat tapi sistemnya juga terpusat. Nah, kalau pakai aplikasi berarti udah bisa diakses pakai iPad, handphone dan sebagainya berarti ya, Mas. Itu sudah karena aplikasinya tadi itu terpusat, ini sudah mulai datanya sudah tidak diletakkan di sekolah. Jadi pakai server di luar, kalau enggak pakai cloud. Jadi kayak kita lakukan itu kita pakai cloud. Iya. Jadi mereka sekolah-sekolah yang mau pakai digitalisasi itu nggak perlu nginstal apa-apa lagi. Wah, praktis enak ya. Gitu ya. Jadi mereka tinggal register. Jadi kalau umpamanya suatu ketika sekolahannya ada hujan deras, banjir nggak masalah ya? Nggak masalah. Mau kena petir nggak apa-apa. Hadisnya dicolong orang juga nggak masalah. Ini berarti menyangkut ini teman-teman, istilahnya adalah isu tentang keamanan data. Ya, nah ini yang pengalaman saya kalau ke lapangan, orang dulu kadang-kala berpikir keamanan data itu ada di tempatnya dia. Ya, kalau datanya itu tadi disimpan di harddisknya di tempatnya dia sendiri, di labnya dia sendiri dan sebagainya. Tetapi beberapa kasus labnya juga dibobol oleh orang dalam sendiri. Labnya juga mungkin kadang-kala ada yang masuk tanpa termonitor dan sebagainya. Akhirnya ada yang hilang. CPU-nya nggak hilang biasanya karena server tuh bentuknya CPU agak gede ya biasanya. Nah, yang paling praktis ngambil yang paling mahal. Iya. Harddisk itu kan lumayan. Kalau yang harddisk server itu kan kita ngomongnya SAS apa gitu ya, yang zaman dulu itu ya. Betul. Itu memang harganya memang tinggi. Iya, dan gampang kan kalau harddisk kecil tinggal dimasukkan ke tas udah. Iya, betul. Nggak ada yang tahu gitu kan. Iya. Daripada otong-otong CPU-nya. Gitu kan. Apalagi model-model server itu kan ini Mas hot swap itu loh, yang bisa dicabut gitu aja kan itu. Dengan mudah dicabut, digonta-ganti sebenarnya. Jadi nggak bongkar, nggak perlu pakai obeng-obeng, nggak. Wah, itu semakin gampang kan. Tarik aja. Udah. Nah, itu masalah keamanan data. Jadi kepercayaannya adalah keamanan data ada di sana, tapi kenyataannya setelah kita evaluasi juga yang namanya keamanan data itu banyak sekolahan juga akhirnya mengakui bahwa itu lebih aman ada di cloud ya. Ini teman-teman itu. Jadi kalau banjir, di cloud itu ada petir nggak masalah buat sekolahan.
kayak standar layanannya kita itu kalau kita letakkan di cloud kita itu proses backup itu daily itu nanti sistem kita yang lakuin. Dan sistem ini backupnya kita itu nggak di backup di cloud ini Mas, tapi di luar cloud. Ya, jadi itu nggak di situ. Jadi misalnya cloudnya kenapa datanya sebenarnya nggak di situ gitu, udah di luar cloud gitu. Dan itu kita backup 7 hari ke belakang. Jadi misalnya sekarang hari Selasa gitu kan, ya kita punya data sampai Rabu minggu kemarin. Ya, setiap malam itu backup. Ini berarti sebenarnya jawab era 3.0 ini jawab isu tentang keamanan data itu sebenarnya. Iya, ada salah satu problems yang kita selesaikan di sisi keamanan data itu. Ya. Apa aja cirinya di sana Mas? Yang 3.0 itu apa aja cirinya? Ya, tadi itu sudah aplikasinya udah terpusat, udah mulai proses implementasinya juga lebih mudah karena nggak perlu instalasi gitu ya. Sistem manajemennya itu terpusat, semua digitalisasi dalam satu sistem itu nggak bisa pisah. Data siswa, data guru, data nilai, data mata pelajaran, aktivitas sehari-hari di sekolahan semuanya terpusat di satu aplikasi. Wow, enak banget ini. Lalu ada portal juga yang bisa dipakai oleh orang tua untuk akses masuk ke sekolah. Wah, ini yang berarti kayak pengawasan orang tua sudah real time istilahnya ya. Ya, bisa artinya maksudnya bisa mengakses aktivitas anaknya di sekolahan gitu ya. Ya, itu pakai biasanya masih pakai login pakai browser gitu ya, komputernya orang tua gitu ya, seperti itu. Jadi tapi bisa melihat aktivitas kegiatannya di sekolah ini seperti apa gitu ya. Nilainya anaknya itu ya. Ada update ulangan, nilai ulangan gitu. Iya. Lalu karakteristik lainnya adalah di 3.0 itu sudah mulai kayak ada tes online. Terus CBT gitu-gitu ya, computer based test itu karakteristik dari 3.0. Wah, ini yang memang ini waktu pandemi kemarin banyak yang nyari ya istilahnya, karena kan memang posisinya pandemi kita tidak bisa berinteraksi langsung, sekolah juga cuma pakai Zoom ya kan, lalu terpaksa juga harus otomatis kalau nanti mau ulangan harian dan sebagainya ya ini tesnya online berarti. Ya. Itu jadi itu karakteristiknya 3.0. Lalu yang berikutnya adalah 4.0. 4.0 ini adalah campaign yang kita lakukan Mas. Wow. Ya, campaign yang kita lakukan karena sebenarnya kita juga ongoing ke sana. Jadi sistem kita itu kalau dibilang 4.0 iya, tapi hanya baru sebagian. Karena kita akan jalan ke sana gitu ya. Seperti apakah sistem manajemen sekolah terintegrasi yang 4.0 itu gitu kan. Itu adalah dia udah ada interaksi juga. Udah pakai mobile apps juga. Jadi mungkin kalau tadi aksesnya orang tua lewat browser gitu ya, pakai komputer. Kalau sekarang nggak perlu pakai komputer, udah pakai handphone aja. Itu kita sudah mulai masuk ke sana. Di sisi mobile apps-nya ya, kita sudah mendevelop mobile apps yang bisa memfasilitasi connection untuk titik-titik dari orang tua, dari ayah, ibu, anak yang berada di luar sekolah itu bisa mengakses masuk ke dalam sekolah tanpa harus berada di sekolah. Itu guru-gurunya juga, kepala sekolah kalau misalnya nggak lagi di sekolah tetap bisa mengakses aktivitas atau memantau aktivitas yang ada di sekolahan, cuman butuh smartphone-nya aja. Ya itu. Ini berarti kalau saya boleh motong garis bawahin, jadi hampir sama kayak ini ya Mas ya. Kalau ini mungkin sudah bisa diterapkan, kalau zaman dulu manual itu ada namanya buku komunikasi. Ini biasanya untuk kelas sekolahan kecil ya, untuk TK atau SD yang masih di level kecil ya. Itu ada buku komunikasi. Nah, berarti buku komunikasinya ini bisa dipindahkan dalam bentuk digitalisasi sekarang berarti ya? Iya. Oke. Ya, semuanya bentuknya digital, data-datanya, aktivitasnya dicatat secara digital. Nah, itu adalah salah satu dari karakteristik 4.0. Lalu ada ini Pas. Berikutnya adalah interaktivitas dan keterlibatan. Jadi orang tua itu ketika menyekolahkan anaknya itu nggak cuma ya udah nih anakku taruh di sekolahan tak bayarin, yang penting bayar SPP kelar gitu, enggak. Tapi
ya ini ada membangun interaksi dengan pihak-pihak yang berada di luar, termasuk salah satunya orang tua. Itu. Dan itu dijembatani oleh teknologi semua. Oke. Pakai mobile apps, pakai teknologi informasi ya. Itu. Lalu yang karakteristik berikutnya adalah yang kita lagi pelajari sekarang itu udah masuk ke Web3, itu menggunakan teknologi blockchain untuk penyimpanan data yang terdesentralisasi. Wow, bentar. Ini otak saya agak sedikit goyang ini ya. Boleh diceritakan dulu blockchain itu apa? Mungkin teman-teman pemirsa di sini belum begitu paham apa itu blockchain. Boleh diceritakan dulu, Mas. Blockchain itu adalah teknologi yang memungkinkan untuk sebuah gampangnya itu data-data tersebut itu terjamin validitasnya. Okay. Ya, karena sistem blockchain ini itu terdesentralisasi, jadi nggak ada satu negara pun atau satu perusahaan pun yang memiliki data ini, karena ini nanti bisa diakses oleh banyak pihak gitu, terbuka ceritanya. Apakah dengan terbuka ini jadi tidak aman? Enggak, ini tetap aman karena semuanya tadi dikunci oleh ada teknologi namanya di blockchain itu namanya smart contract gitu loh. Ya itu detailnya nanti mungkin kita bisa ceritain lain waktu ya. Okay. Tapi itu gambar yang umumnya kalau pernah dengar Bitcoin itu adalah salah satu teknologi blockchain yang akhirnya berkembang sampai sekarang di dunia finansial, di dunia kriptografi, fokusnya ke cryptocurrency kalau Bitcoin. Nah, tapi nggak cuma untuk currency atau mata uang atau sarana transaksi aja, blockchain itu bisa dipakai untuk yang lain-lainnya. Jadi utilitasnya itu macam-macam gitu. Nah, ini di teknologi pendidikan juga bisa kita terapkan seperti itu. Ini teman-teman, jadi kenapa Kamadeva saat ini juga masih mengejar 4.0, karena kalau kita mau tadi ciri-ciri 4.0 tadi itu teknologi kita juga sedang kita upgrade terus ke arah sana dan juga saya pikir mitra-mitra kita apakah juga sudah ada yang arah sana, Mas? Belum tahu. Atau maksud saya apakah sudah ada yang sudah menyelesaikan di 4.0? Belum ada yang selesai. Belum ada yang selesai. Jadi secara teknologi juga rata-rata masih di 3.0. Oke, berarti karena secara teknologi juga masih belum katakanlah belum sampai gitu ya istilahnya gitu. Lalu ada ciri-ciri satu lagi, Mas, selain blockchain tadi itu untuk validitas data, untuk menggunakan trusted ya istilahnya, makanya kita pakai blockchain. Lalu ada satu lagi itu sudah diinjekkan AI, Mas, di dalamnya. Wah, ini AI. Teman-teman, 2024 kemarin isu di awal-awal udah AI apa itu? Boleh dijelaskan dulu, Mas, AI itu apa? Ya, AI itu adalah kecerdasan buatan. Artinya sebuah sistem kecerdasan yang diprogram ya. Jadi ini program komputer sebenarnya, Mas. Yang bisa memungkinkan untuk sistem ini si AI ini atau si kecerdasan ini membaca atau memberikan solusi atau saran atau apapun informasi based on data yang running di sekolahan. Gitu. Jadi itu contoh sederhananya aja, Mas, biar teman-teman juga nggak istilah jauh-jauh mikirnya kayak apa sih AI itu. Contoh sederhananya kayak apa yang implementasi di harian namanya? Harian ya. Ini contoh misalnya buat anggap aja nanti untuk guru mau bikin agenda mengajar misalnya, agenda mengajar itu kan. Tinggal minta aja si AI untuk buatkan narasi untuk mata pelajaran ini, kelas ini gitu kan. Topiknya tentang ini gitu. Nah, nanti si AI akan membantu untuk pembuatan kontennya untuk yang di-share ke siswa itu. Jadi siswa harus mempersiapkan apa aja, itu sudah dibantu oleh AI untuk narasinya. Ini kalau dibuat kayak gitu nanti kerjaan guru apa, Mas? Awas saya nanti pasti langsung netizen langsung, saya guru banyak kerjaannya gitu ya. Justru ini teman-teman arahnya adalah mungkin supaya membantu guru ya. Iya, membantu guru supaya apa? Guru lebih bisa fokus untuk optimasi
anak per anak untuk talentnya, pelajarannya gitu ya. Jadi kan tiap-tiap anak ini kan punya kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, selama ini kalau guru terlalu fokus pada hal yang administratif itu jadi terlewatkan gitu ya. Betul. Gitu. Dan AI ini yang kita rancang ini dia juga memungkinkan untuk sebuah sekolahan tadi itu bisa memberikan layanan apa namanya istilahnya apa ya, monitoring ya, monitoring itu nanti bukan sama rata untuk semua anak. Jadi masing-masing akan ada sistem monitoringnya sendiri-sendiri dan masing-masing anak itu akan terpotret talentnya sendiri-sendiri. Jadi bisa dioptimasinya itu di bagian sisi mana itu nanti bisa diberikan suggestion atau saran oleh AI. Enak banget ini teman-teman. Saya jadi ingat ada sebuah kasus teman-teman, ini di aplikasi ini digunakan di sebuah negara yang sangat maju, bahkan itu menjadikan negara pendidikan yang paling banyak dicontoh oleh dunia, itu Finlandia ya. Finland ini nah kebetulan waktu itu istri saya juga pernah mengajar di sebuah sekolah dengan aliansi kurikulumnya dari Finland. Udah ada aplikasinya, dan memang tuntutan dari mereka adalah masing-masing anak itu punya laporannya sendiri-sendiri. Tetapi waktu itu saya lihat di aplikasinya, ini Mas, pekerjaannya tiap sore guru sebelum pulang itu overload ya Mas. Iya, dia harus satu-satu. Itu kalau nggak pakai AI seperti itu Mas. Ya, untung aja kata istri saya, untung saja ini adalah sekolah internasional. Artinya apa? Sekolah internasional itu punya aturan ya, di mana bahwa jumlah siswa per guru itu perimbangannya hanya 7:1 gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi satu guru itu untuk 7 murid gitu ya, seperti itu. Nah itu jadi kelasnya kelas kecil-kecil memang. Saya bisa membayangkan kalau guru di Indonesia, 35 murid gitu ya. Bahkan ada sampai 40, 42. Kapan saya pulangnya? Ini harus satu-satu narasinya. Dan seperti yang Mas Sony tadi bilang, tiap anak punya talent yang berbeda, punya pengembangan yang berbeda. Dan makanya waktu Mas Nadiem mengarahkan untuk menuju pemantauan talent anak-anak, nah ini juga sebenarnya itu bagus, impian itu bagus. Tapi memang secara realita di lapangan memang buat guru-guru ya. Semoga apa yang yang akan dikelola oleh Kamadeva ini segera terwujud ya teman-teman. Jadi supaya nanti guru-guru itu udah langsung ke sana Mas. Iya, biar guru-guru itu langsung cuma paling untuk 40 murid itu cuma 30 menit lah, nggak apa-apa, atau 15 menit, atau malah mungkin lebih pendek lagi gitu ya. Bisa lebih pendek itu Mas. Ya, jadi untuk itu. Wah, ini yang keempat. Nah, kalau boleh dibilang Mas, sekarang saya mau nanyanya adalah kayak gini. Kalau boleh dibilang berarti aplikasi maupun dashboard webnya punya Kamadeva ya, ini sudah berapa persen untuk sampai ke 4.0? Mungkin kalau saat ini ya kita sekitar 25% lah baruan. Wah. Teman-teman, bisa Anda bayangkan kita yang sudah punya pengalaman 20 tahun ya. Itu aja masih mau 25% untuk masuk ke sana. Artinya cita-cita menjadi sekolah 4.0 ini masih jauh masih banget, ongoing lah, kita proses itu ke sana. Nah, tapi kita sangat pengen banget itu bisa ada di Indonesia Mas, karena itu yang akan merubah sistem pendidikan atau apapun lah nanti ke depannya, yang intinya niatnya kita biar ini semua tambah baik lah. Ya, gitu betul. Teman-teman, ini aplikasi dan sistem yang dari kita kerjakan ini sebenarnya dalam rangka juga yang paling sederhana adalah kita ingin bantu tugasnya guru-guru. Ya, oke. Ini tinggal 30 detik lagi. Oke. Itu saja teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Thank you. Thank you semua. Bye bye.